Halo pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Nyantai Lo. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha wanita yang ada di kota Pontianak. Selain pengusaha, beliau juga motivator dan juga moderator. Nah, apa sih pembahasan yang akan kita bahas? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai bareng beliau. Halo Ibu. Halo, selamat siang semua. Selamat siang Vera. Apa kabar? Baik, Oke. luar biasa. Nah Ibu, boleh dong Bu sedikit menceritakan atau mengenalkan Ibu kepada pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Halo, saya biasa sehari-hari dipanggil Yena. Nama saya Yena Wiguna. Kesibukan saya sehari-hari selain berbisnis, berwirausaha, terutama di bisnis restoran, rumah makan Pondok Alale, mungkin sudah banyak yang tahu karena usianya yang sudah lama, 18 tahun, dan ayam Pak Usu yang usianya sudah masuk 13 tahun. Dan masih ada lagi ya beberapa bisnis yang lain ya. Jadi selain itu juga saya hobi masak. Jadi saya biasanya juga menjadi koki. Wow, seorang chef juga ini pemirsa ternyata. Luar biasa. Iya, dan karena bidang itu ya, pengalaman itu yang sudah berbelasan tahun, jadi saya juga sering dijadikan contoh ya, menjadi contoh para UMKM yang baru lahir, yang bermunculan, yang ingin bagaimana sih cara saya memajukan usaha saya. Jadi lepas pandemi ya, bagaimana saya juga berusaha meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman UMKM yang mau belajar supaya bisa maju gitu. Oke. Nah, apa yang mendorong Ibu untuk terlibat dalam bisnis UMKM atau untuk memberikan motivasi dan juga pembelajaran bagi teman-teman yang baru merintis untuk menjadi pengusaha? Nah, itu memang semua itu harus dilakukan mulai dari niat ya. Iya. Dari hati, dari hobi saya yang memasak. Hobi saya juga ingin berbagi pengalaman. Dari situ saya sharing, saya bisa senang bisa berbagi hasil yang positif ya, apalagi ini bisa memajukan untuk Kalimantan Barat yang saya cintai. Oke. Nah, apa nih strategi paling ampuh nih Bu untuk memberdayakan UMKM? Strategi paling ampuh untuk memberdayakan UMKM itu apa Bu? Rahasianya pemirsa ya. Mungkin saya juga bisa nih nanti jadi pengusaha seperti Ibu Yena. Iya, pertama selalu harus dari niat dulu dan kita konsisten. Ya, apa yang ingin kita lahirkan, produk apa UMKM yang kita ingin lahirkan dan kita besarkan seperti anak sendiri. Nah, dari situ setelah lahir kita perkenalkan ya, dari ya ini lokal dulu, dari orang-orang terdekat dulu, baru kita perkenalkan ke banyak produknya. Banyak lagi bagaimana cara-caranya supaya dikenal secara luas. Oke. Nah, cara Ibu untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan para UMKM itu seperti apa, Bu? Nah, kita kan sekarang ini bagaimana supaya dikenalkan, pasti masih banyak teman ya. Iya. Banyak pertemanan UMKM, dengan itu kita saling mensupport. Dari situ ada standar-standar UMKM yang supaya diterima di masyarakat luas. Contohnya ketika kita sudah melahirkan satu produk, itu kan kita harus punya kelengkapan standar-standar secara sertifikasi. Contohnya NIB-nya, PIRT-nya, sertifikasi halalnya, lalu sistem penjualannya supaya diterima secara luas. Nah, Ibu bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kebutuhan utama para UMKM di era digitalisasi? Iya, ini apalagi ya setelah pandemi, berdampak sekali ya, dampak dari pandemi. Era digitalisasi ini semua hidup ada di satu genggaman HP. Ya, betul. Banyak sekali kan dari marketing kita di digitalisasi ini yang bisa kita manfaatkan secara positif untuk mempromosikan produk-produk kita. Dari situ kita bina para teman-teman UMKM, kita bentuk dalam satu komunitas dengan sering kita berkumpul, lalu kita bina ya. Jadi
jangan HP itu sekedar nonton saja, Itu betul. tapi setiap pribadi itu bisa menjadi ahli content creator loh, asalkan mereka mau belajar. Wow. Nah, dari situ kita motivasi, kita bimbing, kita bina, kita bisa majukan kita punya produk-produk UMKM lokal. Nah, apa nih tantangan Ibu dalam mendampingi para UMKM? Tantangannya pasti sangat ini menantang ya Bu ya. Iya, tantangan itu biasanya kan panas-panas di awal. Oh iya. Semangat ada. Ya, semangat ada. Tapi ketika konsistensi itu loh, udah diajari awal-awal, kita ketemu, kita berkumpul, semangat. Tapi kalau udah nggak ketemu, 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bisa kelupaan, Hilang. kesibukan. Ya karena kebiasaan kesibukan sehari-hari ada aja kesibukan. Iya, betul. Tapi mereka yang konsisten akhirnya bisa lebih maju. Nah, itu yang akan lebih termotivasi untuk maju. Oke. Nah, untuk Ibu mengukur keberhasilan dalam program Ibu memberdayakan UMKM itu bagaimana? Biasa kan Ibu ini kan memberdayakan para UMKM. Nah, bagaimana Ibu mengukur keberhasilannya? Kalau saya biasanya dari awal kita bina, kan kita pasti awalnya seperti anak yang baru lahir. Produknya apa? Setelah produknya muncul, kita kan banyak tahap-tahapnya. Ya, contohnya tadi udah diproses ke NIB-nya, PIRT-nya, sertifikasi halalnya, terus strategi marketingnya. Sudah sampai tahap di mana? Apakah tahapnya sudah di pasar lokal? Pasar lokal ada pasar modern, ada tradisional, sudah sampai tahap kemana cakupan mereka? Kalau pasar modern itu seperti apa Bu? Contohnya modern. Masuk ke supermarket. Oh, itu pasar modern ya Bu ya? Kalau tradisional kan di pasar-pasar yang pusat oleh-oleh, ya kan? Iya. Di warung-warung kecil. Apakah mereka sudah masuk? Lalu masih ada lagi pasar hingga global. Oh. Global, apakah mereka sudah masuk jualan pakai apa sekarang nih? Pakai apa ya? Yang paling sering Shopee, Tokopedia, penjualan toko online. Jadi ada 2 lagi, tahap toko online dan offline. Kalau offline tadi modern tradisional, yang online marketplace, toko online itu yang udah tersedia. Oke. Nah, baik Ibu, kita akan melanjutkan percakapan kita yang seru tentang UMKM setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Baik pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya, Vera Seredova. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Yena Wiguna. Ibu, kita lanjutkan lagi nih. Ayo. Oke. Nah, saya mau bertanya Bu, apakah ada kisah sukses yang paling berkesan selama Ibu mendampingi UMKM? Oh ya, ada tuh yang salah satunya adalah bisa membantu UMKM lokal. Ya, saya anggap teman-teman saya sendiri itu ya. Kalau bisa sampai menembus pasar ekspor, wah itu luar biasa. Oke. Lalu peran, apakah penting peran berkolaborasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kalimantan Barat, Ibu? Oh iya, itu banget. Itu sangat membantu sekali ya, apalagi kita gimana ya, untuk memajukan kita punya produk dikenal secara lokal hingga nasional hingga pasar global. Itu penting sekali peran terutama dari pemerintah. Nah, jadi biasanya kita saling berkolaborasi dengan pihak pemerintah maupun swasta. Ada juga BUMN, BUMD yang lainnya.
Lalu bagaimana nih Ibu melanjutkan inovasi-inovasi selanjutnya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kota Pontianak? Itu Ide-ide tuh. apa nih gitu untuk Iya, kalau kita mengembangkan? mau mengembangkan setiap itu selalu ada, tapi Iya, perlu waktu untuk mewujudkannya kan. iya, Dan terutama yang sudah saya lakukan iya. setiap tahunnya kami mengadakan event. Wah, event apa itu pemirsa? Terutama ini waktunya sebentar lagi nih, tanggal 8 Februari. Namanya Kalbar Food Festival. Wow, Kalbar Food Festival berarti dari namanya aja kita udah tahu berarti food, berarti kita mempromosikan makanan-makanan yang ada di Kalimantan Barat seperti Iya, itu, itu Bu. utamanya. Itu Ya, utamanya. utamanya. Kalimantan Barat itu kan paling terkenalnya itu dari segi makanan, Iya, seni dan budaya. iya betul Jadi sekali. setiap tahunnya karena saya bidangnya juga utamanya di kuliner, Iya. nah saya mengangkat judulnya eventnya Kalbar Food Festival. Oke, nah saya penasaran juga mungkin agak kepo nih, mungkin ke depannya saya juga pengen lihat nih Bu, acaranya itu di mana dan juga apa saja sih yang ditampilkan di acara tersebut Bu? Tahun ini ya kita suka acaranya tuh menjelang Cap Gome. Karena kalau di Oh, Kalimantan Barat, Pontianak, ya contohnya juga Singkawang ya, iya, itu kalau udah mulai masuk Imlek, Cap Gome, meriah sekali. betul. Ya, jadi masuklah event Kalbar Food Festival di situ biar tambah meriah. Oh, Jadi di dalam itu kita ini dalam waktu dekat ini tanggal 8 Februari. Jangan lupa ya kunjungi di Kalbar Food Festival 8 Februari sampai 16 Februari. Datang di acara situ. Di situ tersedia ada 200 UMKM lebih yang teman-teman saya gandeng untuk memeriahkan acara ini. kalau tempatnya di mana Bu? Di parkiran Ayani Mega Mall. Pasti teman-teman tahu ya. Oh, pasti Ayani Mega iya, kalau udah Mall. Ayani Megal pasti semuanya tahu nih. Iya. Oke, ini saya boleh tanya lebih mendalam tentang Kalbar Food Festival itu. Boleh. Tadi itu saya ngelihat ada kayak eh, flyer gitu ya Bu ya. Iya nih. Oke. Tahun ini acaranya akan lebih meriah lagi dari tahun-tahun yang lalu. Ini Wow. sudah yang ke-6. Yang keenam, Iya, dan setiap tahunnya kita mengadakan muri. Muri. Ya? Pecahkan rekor muri. Wow. Tahun ini dengan judul sajian kopi pancong durian dengan peserta terbanyak. Kenapa harus ada duriannya kopinya? Oh. Ini baru ini mungkin kalau saya itu belum lumrah mendengar kopi durian. Apakah kopi terus makan durian atau seperti apa Bu? Boleh nih jelaskan ke pemirsa. Oke. Mungkin ada beberapa yang sudah paham, tapi ada beberapa yang belum paham nih Bu. Kalau kopi pasti udah tahu, udah sering Iya. minum, udah banyak Betul. udah Pemirsa pasti sering kopi minum. udah berjamuran. Kalau kita pecah rekor minum kopi itu udah biasa. Oke. Nah, kalau khasnya di Kalimantan Barat kan banyak durian lokal. Iya. Apalagi ini baru selesai nih musim durian, Iya. ya kan? Jadi kita padukan kopi dengan durian. Iya. Kita minum kopi dengan creamernya durian itu. Oh. Terus kita orang Pontianak ini ada kebiasaan ya namanya ya, kalau di kampung nih para petani pada umumnya ya kalau lagi musim durian mereka sambil nunggu kan duriannya jatuh atau lagi berkumpul para petani durian di musim durian, mereka sambil menyuguhkan kopi dengan durian diaduk jadi creamer minum. Jadi kebiasaan itu yang kami angkat, kita pecahkan rekor muri bersama. Tahu nggak berapa peserta? Tidak tahu. Jadi untuk tahun 2025 ini kita mau pecahkan rekor muri dengan minum kopi pancong durian 1.000 peserta. 1.000 peserta Iya. untuk memecahkan rekor Betul. muri kopi Betul. pancong Betul. durian. Dan Ah. pemirsa jangan lupa pemirsa, kalau misalnya pemirsa penasaran nih bagaimana sih
rasa dari kopi pancong durian mau boleh ikutan? datang di acara Boleh. Kalbar Food Festival yang Iya. diadakan di Ayani Mega Mall ya Bu ya. Parkiran Ayani Mega parkiran Mall. Ayani Mega Parkiran di luar luas. Selain itu ada jajanan apa saja Bu? Wah, banyak sekali. Dengan tersedia pesertanya sekitar 200-an UMKM. Wow, Banyak sekali itu jual-jual produk-produk lokal Kalbar. tradisional maupun modern Bu ya. Iya. Kalau untuk perlombaannya Bu, untuk penampilan-penampilan di atas panggungnya. 9 hari acara kita dan itu full. Bukan mulai dari jam 10 pagi lagi, acaranya sudah mulai padat dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Acara sedangkan kita aja biasa mall kan buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Kita sudah siap jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Acara panggungnya ramai, dimeriahkan macam-macam pagelaran seni budaya, tarian, mau nyanyi, semua yang bisa kita tampilkan bakat-bakat ya, terutama anak-anak generasi muda. Iya. Ada pemilihan duta Pendidikan. kuliner cilik, duta kuliner remaja, kita ada duta pendidikan juga. Nah, kita mengangkat UMKM. Nah, ini kan kita mengangkat tema Kalbar Food Festival. Apakah ada perlombaan atau cooking demo yang diadakan di Itu sana? pasti setiap hari kita ada cooking demo ya. Jadi ada programnya namanya duet dapur Iya. antara chef Yena dengan chef. Wiguna. Salah satunya saya. Ayo siapa yang bener berani? ya? Padahal saya tadi nebak aja dengan chef Yena Wiguna, ternyata bener. Ternyata setiap hari. Ayo siapa yang mau duet dengan saya? Saya Oke. akan undang para chef-chef yang ada di Kalimantan Barat, dan saya juga dalam rangka Kalbar Food Festival ini mengundang selebriti chef. Wow, siapa itu Bu? Selebriti chef. Boleh dong Bu spill di program Nyantai Lo TVRI Kalimantan Iya. Barat. Jadi tepatnya di tanggal 11 Februari Iya. jam 1 siang akan kedatangan selebriti chef Marinka. Oh, Chef Marinka. Jurinya Master Chef. Ya, Wow. yang udah senior. Ya kan? Iya. Lalu beliau akan datang dan hadir memeriahkan demo masakan khas Kalbar kita, yaitu asam pedas tempoyak. Oh, nah baik Bu, untuk Kalbar Food Festival sendiri ini sudah berapa kali diadakan? Ini udah 6 kali sayang. Oh, udah 6 kali. Iya, udah 6 kali dan kita sudah masuk ke dalam calendar of event. Berarti ini sudah menjadi acara tahunan yang wajib setiap tahunnya. Betul. Luar biasa. Sudah didukung oleh dari Pemprov Kalimantan Barat. Baik pemirsa, berarti ini adalah salah satu cara Ibu untuk memajukan UMKM yang ada di Kalimantan betul. Barat. Nah Ibu, ini kan kita di dunia digitalisasi lagi Ibu ya. Pasti untuk pembayaran kita, untuk misalnya cara kita untuk membayar suatu belanjaan itu, apakah itu juga harus di-upgrade Bu? Iya betul sekali. Nah teman-teman, sekarang kan dunia persaingan kita berbisnis itu juga makin berat loh. Iya. Semakin banyak para pebisnis, pengusaha yang bermunculan. Jadi saya juga sering membina bagaimana kiatnya untuk meningkatkan omset kita. Selain kita sudah punya sertifikasi, ya tadi ya, sudah sertifikasi itu, kita juga harus tahu strategi marketing. Bagaimana penjualan secara offline dan online. Kita sudah jago di offline, kita masukin ke pasar-pasar tradisional modern, lalu masih kurang. Bagaimana mau upgrade lagi omsetnya? Kita ke pasar online. Jadi harus jago marketing di situ, kita promosikan hingga jadi dengan penjualan itu bisa masuk hingga ke pasar global. Baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu menilai kesiapan dari para UMKM untuk memiliki daya saing atau daya juang di era yang dimana seluruh Kalimantan Barat ini sangat mengembangkan UMKM mereka gitu Bu? Betul. Secara pribadi kalau saya lihat itu semua sangat semangat loh. Iya. Warga Pontianak ini selain jago nonton HP,
jago juga jualan online. Iya. Iya, Sekarang kan sudah mulai ya Bu ya. Dulu kan jualannya mungkin dari jualan pakaian, fashion, kuliner dan lain itu Betul. kan door to door ya Bu. Nah sekarang kan sudah banyak nih yang melakukan live dan lain-lain di platform sosial betul. media. Tapi ada juga yang mau tapi tidak tahu caranya. Iya. Nah, dari situlah mereka yang kenal saya atau saya ini bisa dipercaya biasanya untuk diundang mengisi kegiatan Iya. narasumber atau memotivasi mereka atau membimbing, membina mereka ya. Di situ kita bimbing caranya, apalagi ada macam-macam aplikasi kan. Iya. Orang tren sekarang AI, penggunaan AI Iya. sehingga wow, hasil kontennya bagus. Iya. Fotografinya, videografinya itu sangat menentukan. Nah, Ibu, teknologi apa yang menurut Ibu harus dimiliki oleh para pelaku UMKM? Ya, saat ini ya di era digital ya, Iya. kita harus pintar-pintar memanfaatkan situasi ya dengan adanya e-commerce ya. Kita Iya. harus aktif di e-commerce, penjualan di toko online selain di toko offline. Lalu kita pandai menggunakan alat pembayaran digital. Dan untuk pemasarannya kan sudah banyak aplikasi modern seperti contohnya AI. Iya. Nah, kita harus manfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Oke. Nah, kalau untuk harapan Ibu untuk para UMKM di Indonesia ke depannya itu seperti apa, Bu? Harapannya. Jadi kalau tahun lalu Ya. saya akan berusaha mereka untuk kelengkapan sertifikasi mereka, PIRT mereka, NIB mereka. Untuk tahun ini di era digital, sekali lagi di era digital ya. Betul, karena memang ini area digital banget, Bu. Itu penting. Iya, jadi di era digital jangan lupa para UMKM, kalian harus mengerti dengan alat pembayaran digital. Baik. Ya itu. Nah, kalau untuk nih, ini kan banyak nih mungkin di luar sana, khususnya di Kalimantan Barat nih, ada pelaku-pelaku UMKM yang masih dalam skala kecil ruang lingkupnya. Nah, pesan Ibu untuk mereka bagaimana, Bu? Harus tetap konsisten dan mau belajar. Baik. Oke pemirsa, jadi supaya mengembangkan UMKM yang baru dirintis, pemirsa atau teman-teman UMKM di luar sana harus memiliki kegigihan dan juga loyalitas dalam menjalani usaha tersebut. Nah, Ibu, terima kasih. Mungkin waktunya terasa singkat kalau kita akan membahas banyak pembahasan, tetapi saya sangat berterima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk ngobrol dan berbincang bersama saya di acara Nyantai Lo. Baik pemirsa, saya Vera Seredova pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.